Ya. Huruf E. Yang kelihatan jelas itu jarak seberapa? Yang paling besar itu. Nah sini. Iya. Ini rata. Lempeng enggak, Pak? Nah ya makanya yang jelas itu jarak seberapa? Boleh maju paling dekat. Kalau nggak kelihatan maju lagi. Nggak kelihatan maju lagi. Oh, gini kelihatan. Hah? Begitu? Iya, Jelas atau masih kabur? kelihatan, Pak. Hah? Nah, Loh. lebih dekat lebih kelihatan, Pak. Loh, enggak, maksudnya gini loh. Yang Enggak. tak suruh baca itu cuman yang paling atas yang paling besar itu loh. Ini Nah, jelas, Pak. Jelas. Mundur lagi dikit. Nah, Nah, dari sini lempeng. kabur. Iya. Waduh parah ini. Ya udah. Udah ya. Nanti dilihat 30 menit ya. Ih, parah ya. Pakai kacamata nggak pernah saya pakai. Duti guyu Duti. Dulu Duti aja nggak kelihatan sama sekali. Di sinar senter tak senternya nggak tembus. Sekarang bisa baca lebih dari kamu. Ya. Makanya diketawain kamu sama. Masa segitu nggak kelihatan? Kenapa itu? Linter katanya, Pak. Nggak mana? Linder berapa? Ah, di rumah. Pak. Ini mau diobatin 1 apa 2? Sini, Mas. 1 aja ya. Ya. Oke. Nengak semua. Nah kemarin enggak mau ikut. Ya kemarin ngantar. Nganter tok. Loh kok ya tok parah kayak gitu ya. Daftarin, Mas. Aku gini. Loh sekarang ya daftarnya cuma 1 tapi datangnya 2. Oh ya enggak alasan. Tak suruh daftar tadi malam itu, Mas. Ya, kira pisan ngono. Mesisan. Makanya saya Iya. Ya, nggak tahu kalau artinya 2 ya 2. Nggak tahu saya. Satu ya. Iya. Buka. Loh, buka. Jangan hindari, buka. Nah, Merem. rem. Nah. Perang nah. Ya. Tahan, jangan gede. Nah, udah merem. Nah, ini kurang maju untuk duduknya. Ya, nengak. Nah, udah, satunya. Oke, merem ya. Oke. Bunyi timer baru buka mata. Oke, Bapak yang dari Rungkut ya Pak ya? Iya, kalau rumput. Nah, itu tahu Mas Lim dari mana Pak waktu itu Pak? Itu dari adik saya, Pak. Adiknya? Iya. Nisa. Adiknya pernah berobat ke sini? Iya. Nah, Sakit apa adiknya? Ya katanya apa? Kayak dibuat lihat dulu enggak saya lihat gitu. Nah, terus sekarang? Agak enakan sekarang, Pak. Loh, Udah enak. kok agak? Enggak maksudnya udah enak. sembuh. Udah sembuh gitu, Pak. Loh, udah sembuh. Ya. Sakit apa toh? Iya matanya itu, Pak. Ibu-ibu mungkin masker itu masker. Yang ibu-ibu yang biasanya. Ibu-ibu dah? Nah, anaknya muda, muda. Ya. Heeh. Ikut nyanyi gitu loh. Ikutnya. Penyanyi. Oh, yang glukoma itu. Iya, betul. Yang pakai hijab itu biasanya. Ya. Lah itu parah loh. Itu Iya. tekanan bola matanya sampai 46 atau 47 kemarin itu. Loh gitu kok yo cuman berobat 2 kali udah berhenti. Agak sibuk, Pak. Wah, ya itu. Ya besok tak ajak ke sini lagi. Nggak usah diajak. Ya, kemauannya diri sendiri. Parah loh, glukoma itu ya. Itu kalau dibiarkan buta permanen loh. Mau berobat ke luar negeri pun nggak akan bisa. Ya. Google pun menyatakan bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan. Lah ini loh enak titik mandek gitu. Ya. Engko kalau sudah rusak lagi, ya, bingung lagi, lah pumpung Mas Lim belum pensiun, bentar lagi Mas Lim pensiun, ya. Ini sudah dengar-dengar kabar, ya, anak kedua ini pasti berangkat ke Australia sudah. Kemungkinan tahun ini pokoknya pertengahan tahun lah ya, pertengahan tahun, belum tentu Juli, bisa April, bisa Mei, bisa rasanya April belum, Mei paling, Mei atau Juni, karena masih ada pameran terus ini. Ya. Diminumnya di mana, Mas? Hah? Diminumnya. Bingung ya? Terus spraynya. Oh, bingung ya? Terus kalau ada uang nggak beli itu tetes ya. Iya.
Nggak usah bingung, semuanya udah saya siapkan. Bisa Bu beli. Online. Di sana WA masih aktif, Bu. Ya. Jadi nomor saya masih tetap di sana. Tinggal layani online. Pokoknya ada WiFi, WA masih bisa. Jadi kalau mau komunikasi lewat WA aja, nanti andai kata WiFi-nya belum ada, ya paling centang 1. Tapi nanti kalau andai kata WiFi-nya nyala, pasti saya bales. Dan orang saya sudah saya siapkan untuk ngatur itu semua di sini. Kalau ada Ya. suami saya kan mesti ke rumah. Jadi Heeh. waktu-waktu. Tapi Ya. terus kalau nggak ada master, Lo kan tempatnya masih ada, Bu. oh tapi kan ada yang melayani. Iya, ya. Heeh. Bila perlu nanti saya sediakan tempat khusus ya. Heeh. Nah itu nanti untuk ada adminnya yang ngatur semua. Mungkin kalau nggak di sini ya tempat lain gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Pasien Mas Lim walaupun Mas Lim ke Australia sampai visanya kan 3 bulan ya. Kalau kerasan ya diterusno sampai 3 bulan. Ya. Ya dilihat situasinya. Kalau kerasan ya dimaksimalkan 3 bulan sesuai visanya. Kalau nggak kerasan ya pulang. Intinya kan gitu aja, uang beli tiket aja kok. Ya. Jadi visa turis itu dikasih maksimal 3 bulan. Kalau anak saya kan visa student jadi 2 tahun. Ya. Mau tanya Mister. Master bukan Mister. Mister itu panggilan untuk istilahnya ya orang asing atau master, Pak. Kalau saya bukan Mister, Master. Ya. Aku kan disuruh temen celuk Mister keliru kan. Oh iya. Maaf lo ya, maaf. Master LIEM, Master Lim. Oh, Master ya. Enggak mau tanya kiprenya tuh harga berapa nih? Apanya? Spray. Loh, kadang orang itu yang ngomong spray ki spray. Oh, apa tuh? Iya. Spray Master Lim. Ya. Iya. Spraynya itu dibikin dari 35 tetes tetesan Master Lim ya. Yang seharusnya dari harga 544 tinggal 400. Tapi dengan catatan satu orang kalau cuman Surabaya maksimal 2 botol. Kalau lebih nggak mungkin dilayani. Karena tujuannya bukan untuk dijual lagi. Ya, hanya memudahkan pasien untuk terapi sendiri di rumah supaya hasilnya lebih maksimal. Kenapa? Karena tetesnya itu kan nggak tiap hari, Pak. Spraynya yang tiap hari bahkan setiap saat, ya. Karena ada 35 tetesan Master Lim dan yang terutama tidak perih, Pak. Ya. Kalau tetesnya kan perih, Pak. Kalau spraynya nggak perih. Kenapa kok nggak perih? Karena sudah diencerkan dengan air kolagen. Ya. Dan itu pun nggak cuma untuk mata, ya. Bu Nasib sudah membuktikan untuk apa, Bu? Benjolan di kaki sebesar bakso 3.000-an katanya. Mbak tahu bakso 3.000-an itu sapiro? Itu 2 bulan ya, Bu, hilangnya. Nah, itu hal yang nggak masuk akal. Ya kan, cuma disemprot, nggak dipijet-pijet, nggak diapain. Untuk kuping bisa juga ya, Mas? Loh, kalau kuping ditetes, Pak. Ditetes ya? Iya, kuping kemasukan air kan tambah buntu, Pak. Iya. Ya. Jadi bukan asal ngomong ya, tapi ya jadi kalau orang nggak ngerti jangan asal pakai ya, harus konsultasi dulu. Ya. Kalau untuk penyakit dalam bagaimana? Bisa diminum juga di bareng Satsuki. Jadi spraynya Mas Lim ini bisa diminum. Kenapa kok bisa diminum? Ya karena memang fungsinya untuk melancarkan peredaran darah sama memperbaiki sel yang rusak. Ya. Tubuh manusia ini kalau peredaran darahnya bagus, ya, sel-selnya diperbaiki, otomatis semuanya jadi bagus. Nah, dulu ya, sebelum saya ngobatin satu mbah-mbah itu yang berobat mata, Mas Lim itu terkenalnya dengan pengobatan penyakit dalam. Ya.
Jadi dulu itu saya ngobatin penyakit dalam Pak, kayak stroke, kayak ginjal, jantung, ya, lumpuh, ya. Nah, terus ada satu mbak-mbak, ya usia 60 lebih lah ya, itu dia mau berobat mata. Nah itu orang pertama yang saya obatin mata, saya ingat betul. Dia bilang mau berobat mata. Matanya kenapa mbak? Katarak. Ini sudah dioperasi satunya. Loh kenapa kok nggak dioperasi dua-duanya? Katanya ndak punya biaya. Itu pun yang operasikan katanya ponaannya. Nah, terus akhirnya saya obatin, tanya mbaknya mau sembuh, mau. Begitu saya obatin 30 menit langsung bagus, ceritanya kemana-mana. Dari situ anaknya Pak RW ya, berobat mata minus, ada yang dari Benowo minus 10 itu, adik kakak itu. Nah dari situ mulailah banyak orang yang berobat mata, malah yang penyakit dalam malah sedikit ya. Nah, kan berubah gitu ya. Terus ada juga yang tuli, ada yang ya. Hari itu juga 2 orang sama-sama tuli, sama-sama mendengar ya. Terus macam-macam lah, tapi karena seringnya itu ngobatin mata, makanya dibilang Mas Lim ini spesialis mata. Padahal bukan, bisa semua gitu loh ya. Saya pakai mata. Cuman karena setiap orang ya, baik anak-anak ya yang dari lahirnya prematur ya, otomatis nggak lihat sejak lahir, dibilang ROP ya. Terus anak-anak yang sekarang sekolahnya daring ya, kebanyakan mata minus ya. Boleh buka mata semua Pak, yang baru-baru ini ya, ya. Terus yang sudah tua-tua bagaimana? Katarak ya kan. Itu dipastikan kalau usianya di atas 50, pasien pasti akan sudah mulai ada namanya gejala katarak ya. Tapi ada juga yang usia 70 enggak ya, kayak papa saya usia 72 enggak katarak, bersih ya. Tergantung dari bagaimana pasien ini menjaga. Oke, baru 10 menit, posisi yang sama, lihat tulisan yang sama, bagaimana? Loh. Tadi itu lo bacanya lo seberapa? Lo maju kok tambah mundur. Ayo, apa toh? Gimana? Lo, enggak di situ dah. Itu aja. Gimana? Tadi kan kabur. Sekarang gimana? Enggak. Lagi itu kemarin enggak mau ikut berobat. Takut apa? Enggak pernah. Loh, ini siapanya tuh Pak? Siapanya tuh Pak? Tetangga saya. Oh tetangga. Makanya kok bapak ini, tak pikir bapak kok bapak ini tetangga ya. Mana-mana saya yang ngantar. Nah, sekarang ikut nganter, ikut berobat, dapat sembuh ya. Nah itulah, kalau orang baik itu gitu. Nah kamu mau cari di mana 10 menit bisa terang kayak gitu? Kemarin kata mau masuk itu gimana takut. Sekarang mau lebih terang lagi nggak? Ya mau. Ayo diminum lagi sajukinya kalau mau. Ya, minum semua. Tetes yang kedua ya. Seperti itu ya. Jadi kalau cuma mata minus silinder gampang ya. Tapi banyak yang nggak percaya. Ya sudah, kalau yang nggak percaya cari jalan kesembuhan sendiri-sendiri ya. Kalau mau operasi lasik silakan ya. Tapi kalau ada apa-apa tanggung sendiri gitu kan, intinya kan gitu. Ya, kalau nggak diteruskan silakan, dikira Mas Rim boleh operasi lasik ya. Nah, tapi resikonya tanggung sendiri. Ya, ada apa-apa ya. Nah, enggak. Nah, ya. Merem aja.
merem ya. Merem semua. Rasanya belum Mas. Oh, belum. Tinggalan. Melewatkan ya, Fit. Habis gini cerita ya ke tetangga lainnya ya. Iya. Kasihan tuh yang perlu bantuan ya. Ini ada orang dua ini. Saya gini, aku sih tak propan kemari rioyo ae ngono ya. Mari dia, oh iya. Bro, Nggak, orangnya itu kan anu sih sibuk orangnya. Sih tenang yo sak ngono duwe ngono Mas Dar ya. berobat kayak Arab tuku. Kan nanya saya, ya apa hasilnya? Ya alhamdulillah no hasilnya, rada padang iki aku. Kataraknya udah tebel gitu. Satunya sudah putih semua ya. Nah, ya itu lah. Gini loh. Mari Rioyo. Iya kalau Mari Rioyo masih ngobatin, enggak. Terus golek Maksudnya nanti. orang yang tadi itu Mas Dar ya. Biasa kalau orang tuh Iya. lah padane tuku apa Mari Rioyo. Oh, berobat kan tadi Mari Rioyo. Ya lek iso diobati. Sakit apa tuh, Pak? Ya rabun kayak saya itu ya. Orangnya ya umurnya hampir 70 ada. Yang satunya umur 55 ya. Kalau Bapak umurnya berapa? 67, 68 sekarang. Ya. Nah itu loh. Kalau orang itu kadang itu ya, saya itu bingung sama orang-orang. Begitu sudah kemana-mana, nggak ada hasilnya, ke sini, ke sana, ke sini, sudah habis biaya banyak. Saya digolek ya, sampai duit entek, akhirnya menang nang omah. Nah terus begitu sudah ketemu seperti ini, wes engko ae, iya toh. Padahal loh 30 menit, ini bahkan cuma 10 menit langsung ada hasilnya, betul ya? Sampai itu, Nggih. Mas? Pak Suroto ini namanya. Namanya aja saya nggak tahu. Berobat saya juga nggak daftar, moro-moro muncul. Ya untung kok pasiennya ada yang cancel, makanya bisa masuk ya. Kalau enggak ya keruntelan di ini. Uyel-uyelan gitu ya. Ya, intinya apa yang saya lakukan ini ya bisa dibilang hanya menolong, tidak buka praktek. Loh Master, kalau nggak buka praktek kenapa kok ada pengobatan di rumah? Kadang kan orang tanya gitu. Nah sekarang saya balik. Orang minta tolong, kita diam saja. Kira-kira bagaimana reaksi dari orang yang minta bantuan itu? Gimana Pak? Andai kata Bapak minta tolong nih, terus saya tolak Pak. Oh saya nggak buka praktek Pak. Terus gimana Pak? Perasaan Bapak? Ya kecewa. Kecewa ya? Iya. Marah nggak Pak? Ya marah. Marah ya? Iya. Longsor. Kalau iso jauh-jauh datang kok dilayani ngono. Ya. Jadi kemarin ada yang pernah tahu nggak? Ada pasien saya suruh datang itu jam 9 Pak. Setengah 9 bahkan ya, setengah 9 waktu itu. Saya setengah 9, datangnya jam 10 kurang 10 Pak. Nah pasiennya kan udah selesai semua Pak. Dia baru muncul. Di depan pintu saya tanya, loh dari mana yang tadi yang sudah janjian itu loh. Janjiannya jam berapa Pak? Jam 9. Nah sekarang jam berapa? Jam 10 kurang 10. Lah terus yang salah siapa? Ya tadi ini itu. Nah gini loh. Kalau ke masteling harus tepat waktu. Jangan terlambat, jangan lebih awal. Kalau lebih awal nunggu, betul ya kayak tadi ya. Kalau terlambat ya ditinggal. Ya saya suruh datang jam 8.15 itu. Saya suruh datang hari Sabtu jam 8.15. Nggak datang sampai sekarang sudah 1 bulan lebih. Marah-marah. Padahal yang ibaratnya yang salah siapa? Iya kan? Sakitnya pun glukoma. Lah glukoma mau berobat sampai luar negeri pun ya juga percuma. Ya kan? Nggak akan ada perubahan.
Lah gitu loh, nuruti egonya. Wong yang salah loh dia. Wong dia kesini loh juga nggak boleh bayar. Ya. Lah kok yo ngamuk-ngamuk. Lah pikire Mas Rim iku buka praktek apa ngenteni pasien teko. Lah ana tarife gak apa-apa Pak, tak enteni ya Mbak, Pak. Ya. Andai kata saya ini memang mata pencarian tak enteni Pak, ngoleh duit tuh Pak. Betul nggak? Lah ini kan kayak Bapak mari kemarin sampai diobatin pulang ya tinggal pulang Pak ya. Kecuali kalau Bapak bawa airnya, bawa spraynya, bawa tetesnya ya otomatis diganti loh Pak ya. Iya. Nah kalau nggak diganti ya royoan ya Pak ya. Loh iya, loh wong tetesnya di sini loh Pak. Walaupun satu botol kecil seperti ini Pak, itu bisa untuk nolong 50 orang Pak di sini Pak. Nah kalau dipakai sendiri nggak diganti, ya mending saya milih 50 orang loh Pak, daripada satu orang ya. Oh iya logika dong. Spraynya pun demikian Pak, satu botol spray ini bisa untuk 100 orang Pak. Ya. Oh. Udah saya hitung semua kapasitasnya itu. Nah kalau minumnya satu orang, di sini berobatnya satu botol. Jangan berbagi berdua gitu ya, satu botol buat berdua. Warasnya ya separuh. Ya. Nah terus andai kata kalau nggak pakai minum bagaimana Master? Ya bisa sih, cuman hasilnya kurang maksimal. Nah ini mau dimaksimalkan apa diseparuhkan? Kenapa? Kalau minum kan perbaikan dari dalam sama dari luar. Nah terus ada pertanyaan, ini kan mendekati bulan puasa. Kalau puasa bagaimana? Ya semaksimal mungkin tetap minumnya 2 botol. Habis buka puasa sama habis sahur. Supaya apa? Selain puasanya bisa lancar, badan nggak lemes, badan ya tetap sehat ya. Pengobatannya juga maksimal. Nah kalau untuk waktu ditetes bagaimana Mas Rim kalau nggak minum Satsuki? Ya. Nah intinya ya tetap ada hasilnya. Cuman andai kata waktu pengobatan itu bisa 100% mungkin cuman 70%. Ya. Nah beberapa orang milih nyaur ya kayak ibu ya kapan hari ya? Tahun kemarin ya. Milih nyaur. Ada juga yang ya itu kita menghormati lah dalam arti pokoknya tugas saya itu kalau orang minta tolong ya saya tolong. Nah sekali lagi dibilang kok nggak buka praktek dari mana wong ini terbukti ada pasien. Andai kata ada yang ngomong seperti itu ya, saya jawab tegas. Master Lim ngobatin orang nggak boleh bayar. Betul ya Pak ya? Bapak datang 2 kali ya di sini ya. Ya kalau cuti sudah puluhan kali ya. Pernah nggak ngasih Mas Lim amplop apa masukkan di kotak itu? Enggak. Ya, sukarela. Enggak ya? Enggak ada ya? Termasuk ibu ini ya Bu ya, yang dari Pakis ini ya? Iya, plus. Belas ya, enggak ada yang namanya kotak, enggak ada yang namanya amplop ya. Jadi murni menolong pulang tinggal pulang kalau enggak ada yang dibawa pulang ya. Itu yang pertama satu. Yang kedua, jamnya harus ngikutin jamnya Master Lim. Jadi kalau ada orang yang tanya buat prakteknya jam berapa sampai jam berapa, wah itu malas saya jawab ya. Sudah ditegaskan datang tepat waktu, bukan jam berapa sampai jam berapa ya. Kenapa? Selesai semua diobatin, selesai udah buyar udah ya. Nggak akan terima lagi untuk kecuali seperti kemarin permintaannya banyak banget sampai ada gelombang kedua berikutnya ya kan. Nah, itu pun case-case tertentu di mana kalau Mas Lim masih lowong waktunya ya. Ya makanya yang pertama biasanya saya bikin agak pagian gitu ya. Malah nenek-nenek tidur itu harusnya ya. Nah, jadi yang pertama tidak ada yang namanya uang bayaran atau tarif ya. Yang kedua, jamnya harus mengikuti jamnya Master Lim. Ya. Terus apa lagi yang ketiga? Apa lagi? Tidak ada harinya. Harinya itu Master Lim yang menentukan. Ya. Nah, jadi kalau buka praktek itu jelas.
Yang pertama, ada jam, ada tanggalnya, ada harinya ya, dan ada tarifnya. Itu namanya buka praktek. Termasuk sukarela pun itu namanya buka praktek. Ya. Contoh ini ada telepon. Halo? Halo, selamat pagi. Pagi. Ini orang. Apa benar nih dengan Master Lim yang jual obat itu ya? Waduh, mateng kon. Master Lim jualan obat. Sampeyan diguyu Bu ambek pasien dik kene Bu. Buka mata ya? Udah buka mata. Ibu ini dari mana kok bilang Master Lim jualan obat? Oh, mungkin ada obat Master Lim ya? Saya kurang tahu. Loh enggak saya mau tanya, Ibu ini tahu Master Lim dari mana? Dari Pagi Pak, Pagi. saya dari Semarang Pak. Dari Semarang. Tahu Informasi dari di Jakarta itu. informasi dari Banyak Agus Jakarta kemarin. Pak Agus Jakarta. Bilangnya apa? Jadi ada obat herbal. Bukan herbal Pak, alami Pak. Kalau herbal masih ada endapan Pak. Nah ini loh, salah kaprah ini. Ya, terus apa lagi Pak? Saya ingin tahu informasinya itu untuk apa aja, penyakit apa aja. Nah, Bapak sakit apa? Saya ini diabetes udah 160. Kreatin ginjalnya sudah tinggi 19 atau 190. Waduh, cuci darah berarti Pak ya? Asam uratnya pun urat 13, kolesterol 300 sudah ilmuwan. Terus Terus? tensinya 200 itu terakhir saya. Terus? Itu Apa lagi? ya itu aja. Terus ini perut tuh mual. Terus kalau mau dimakan ini muntah, tapi muntahnya itu enggak makanannya tapi riak gitu loh Pak. Ya, asam lambung apa-apa. Karena dokter sih asam lambung sama saluran pencernaan itu katanya sih. Terus apa lagi? Itu Udah? Mata Itu aja, mata Pak. nggak terganggu? gimana? Mata tidak terganggu? Apanya yang tidak tegang? Mata. Penglihatan. Oh iya, Matanya juga. iya Pak, matanya ini udah nggak kelihatan yang kanan. Loh. Yang kiri udah remang-remang. Loh, itu yang malah yang lebih penting. Oh, nggak disebutin tadi. Nggih Pak. Ya, jadi gini Pak, saya tegaskan ya, Master Lim nggak pernah buka praktek, apalagi jualan obat. Oh, Ya, jadi semua pasien yang datang ke rumah Master Lim semuanya tidak boleh bayar. Ya, terus yang jauh dari Surabaya bagaimana? Pasien itu dimudahkan untuk terapi sendiri di rumah Pak. Paham ya? Dengan cara bagaimana? Medianya dikirim sesuai pesanan ya. Nanti saya WA itu mengenai 3 media ya. Setelah sampai dipandu lewat telepon atau video call. Dipastikan baik datang maupun online dalam 30 menit sama-sama akan mengalami perubahan lebih baik. Paham ya Pak ya? Kalau jualan obat Pak, habis saya jual saya tinggal. Betul ya? Nggak akan diapa-apain, dibiarin. Kalau ini Pak, malah saya khawatir kalau orang yang pakai medianya Master Lim, begitu sampai nggak telepon atau video call, saya takutnya dijual lagi atau disalahgunakan. Ya, biasanya beberapa pasien saya minta rekam medisnya, riwayatnya pernah berobat itu benar nggak sakitnya itu gitu loh. Ya. Jadi Mas Lim nggak pernah buka praktek apalagi jualan obat lah. Ibu awal-awal bener ini dengan Mas Lim yang jual obat, waduh ngeluh ondasku ya. Iya Pak ya. Mas Lim itu nggak pernah buka praktek apalagi jualan obat Pak ya. Jadi harus ditanda kutip, kalau yang nggak tahu ya dimaafkan ya.
Oke, maaf ya Pak ya. Nah, nanti kalau mau minta bantuan ya, ini nanti sebentar lagi saya WA ya tentang perincian nanti medianya, terus cara pakainya nanti tinggal telepon aja atau WA ya. Ya, yang pasti nanti saya jelaskan. Sekarang saya masih banyak pasien Ibu. Nah, nanti setelah pasien ini selesai nanti saya telepon ya. Nggih, matur nuwun sangat, Pak. Ya. Ya. Kula tenggo nggih. Oke. Yang kedua tes lagi. Ya, oke. Jarak yang sama tadi di mana jaraknya? Jelas. Lebih ya. Jujur. Oke. Enggak, ini saya ngomong sama pasien yang di sini. Ini harus jujur. Ya. Kabur. Kayak kemana Ya. tadi. Ya. Oke, Pak, nanti saya telepon lagi, Pak ya. Iya, makasih Pak. Ya. Tadi kan banyak gitu. Nah, Iya. silinder itu memang bayang. Double. Ya. Sekarang enak. Baru 20 menit, mau lebih enak lagi nggak? Dihabiskan Satsukinya dulu. Ya. Wah, ini kalau salah informasi, konco yang ngasih tahu, itu jual obat. Waduh. Nggak bilang ngelundas kalau dibilang jual obat. Ya. Dulu ya, sebelum adanya YouTube, mau luar kota, luar pulau nggak peduli harus datang. Medianya nggak boleh bawa pulang. Tetesnya ini nggak boleh bawa pulang. Ya. Nggak peduli kamu dari luar kota, luar pulau, kalau mau rutin ya datang seminggu sekali paling nggak, atau seminggu 2 kali. Tapi begitu adanya YouTube, orang luar kota, sekarang Malaysia pun berobat. Tadi pagi saya di WA orang keempat dari Malaysia, ya. Yang ketiga sudah saya obatin. Ini orang keempat. Ya, untung bahasanya kurang lebih hampir sama, jadi saya paham. Ya. Di Facebook dia hubungi saya. Tak arahkan ke WA, nggak WA ya sudah, saya biarin. Suruh ngetik ulang males saya, ya kan? Medianya kan saya tinggal forward aja kalau mau. Ya. Pak, suruh ngetik lagi, aduh, enggak wis. Nah. Ya, udah semua. Barusan dirasani, nggak buka praktek malah diwara jual obat. Waduh, orang ini. Kalau yang nggak tahu ya dimaafkan. Tapi ada yang pernah di Facebook, Pak, di grup itu Ablasio dan Plotter itu bilang bakul obat. Tak kejar sama saya, Pak. Tak kejar, Pak, sama saya, Pak. Pagi-pagi tak teleponi sama saya sampai ngangkat, Pak. Di grup itu saya chatting juga, loh. Katanya di jalan tapi di grup bisa bales, ya kan? Tak telepon terus, Pak. Sampai akhirnya ngangkat, tak video kayak tadi ini, ya. Atas dasar apa kamu bilang Mas Salim bakul obat? Guyon kok dari. Loh, guyon Anda ini nggak pada tempatnya. Guyonan Anda ini dilihat oleh ribuan orang. Ya, di grup itu yang lihat tuh banyak. Itu pencemaran nama baik hitungannya. Apakah Anda pernah kecentok sama atau saudara atau teman pernah kecentok sama Mas Salim? Enggak, jadi. Loh ya, aneh tuh orang ini. Akhirnya apa? Ya kalau gitu saya tak klarifikasi di grup untuk minta maaf ya. Ya itu terserah Anda. Kalau Anda ada niat seperti itu ya lakukan. Begitu minta maaf di grup teret, ya, sama yang videonya itu saya posting juga di permintaan maafnya dia. Sama adminnya dihapus. Lu kan ngokong tuh adminnya itu. Orang minta maaf kok dihapus. Ya kan? Akhirnya udah postingan Bu Nasib ini waktu kesaksian itu kan, saya posting di grupnya Ablasio dan Plotter itu kan, ya kan, waktu datang ke 10, nah dibilang admin mana admin, admin mana admin, ini spam, ya, ini hoak, ya. Kenapa? Karena dia sudah berusaha ke medis nggak sembuh-sembuh. Lah ini kok ke Mas Salim kok cuma 10 kali kok langsung ada perubahan, betul ya, Bu ya? Iya.
Ya, jadi ibunya kan saya tanya, Bu mau berbagi dengan sesama penderita ablasio ya? Karena apa? Dengan berbagi kesembuhan jauh lebih cepat, terbukti kayak Duti hari ini. Ya, Ibu tahu Mas Lim kan dari Duti ya? Iya. Termasuk Bu Wiwi yang kanker kemarin dari stadium 3 jadi stadium 1, Bu. Ya, tetangganya sendiri itu, nyata itu. Ya, tanpa kemo, tanpa obat loh ya. Obatnya padahal sak kresek katanya ya. Ada di YouTube Mas Lim ya. Bayangkan. Andai kata diam saja Duti, kira-kira yang lain bisa sembuh juga nggak? Tapi juga demikian, Duti sembuhnya juga nggak akan secepat ini. Dari nggak bisa jalan aja limbung, hidung juga nggak bisa nyium bau. Kalau zaman dulu dibilang COVID, Iya. ya. Terus mata disenter sinar nggak tembus, katanya apa? Glukoma. Ya, bahkan teman ibunya itu spesialis malah ya. Dibilang sudah gimana? Dibilang nggak apa-apa. Sudah bingung soalnya. Cara nyembuhkannya bagaimana? Dibilang nggak apa-apa. Lah nggak apa-apa yang pasiennya aja nggak bisa lihat dibilang nggak apa-apa itu gimana? Itu loh ya. Jadi perlu diingat. Seperti Pak Halim saya bilang sampai saya bolak-balik ngomong sama Pak Halim. Begitu Pak Halim sembuh ceritanya itu kemana-mana. Termasuk anaknya pun kesaksian di depannya gereja. Ya, di dalam gereja itu di atas mimbar itu dia kesaksian. Diberikan ruang waktu sekian ratus orang itu mendengar kesaksiannya bahwa papanya sembuh dari retina pendarahan dan glukoma yang terbukti sudah habis lebih dari 100 juta. Sekarang sembuh. Dan walaupun sudah sembuh, Pak Halim tetap rutin tiap hari Minggu ya, di mana Mas Lim umumkan selalu daftar. Ya, kalau mau ketemu Pak Halim besok ya, sekarang kan Sabtu. Kenapa? Sudah daftar, makanya saya tahu pasti datang orangnya. Ya. Selama berobat ke Master Lim itu dalam kurun waktu nanti Mei ini 3 tahun ya. Itu 6 kali bolongnya. Ya. Bayangkan, rutin banget kan? Nggak ada pasien yang lebih rutin dari Pak Halim. 3 tahun cuma 6 kali absen. Dan itu rutin seminggu sekali. Bahkan setelah sembuh ya, datang ke 60 itu kan sudah sembuh. Itu malah sekarang dibikin seminggu 2 kali. Jadi di rumah dia data sendiri hari Rebo, hari Minggunya ke sini. Ya. Jadi inilah yang jarang dilakukan oleh pasien-pasien ya, di mana kebanyakan enak sedikit belum sembuh total sudah berhenti. Tapi Pak Halim malah sebaliknya, sudah sembuh malah ditambahi, dulunya seminggu sekali malah sekarang seminggu 2 kali. Ya. Dan terbukti sampai hari ini sudah menyatakan dirinya sembuh 100%, tapi masih tetap rutin ya. Dan saya juga kalau dengar pasien itu, Master Lim saya Satsukinya udah habis 20 dos. Gini. Saya tuh dalam hati itu baru 20 dos. Nggak ada 10%-nya Pak Halim. Sudah ngomong gini gitu. Ya. Saya tanya, "Loh Bu, selama Ibu konsumsi Satsuki ya sama spray Master Lim sama tetes, ada nggak perubahan?" Ya ada Mas Lim, tapi ya mintai sulapan. Ya. Lewang ini glukoma, lewang sampai luar negeri ya, mau siapapun ya. Intinya mau sampai profesor segala macam yang di luar negeri pun ya angkat tangan loh. Penyebabnya loh sampai hari ini tidak diketahui, apalagi obatnya. Dan kebanyakan kasih obat malah tambah parah. Obatnya ya itu aja. Ya, yang bikin kalau diminum badan kesemutan, tambah lemes. Kalau ditetes mata tambah kabur. Ya. Loh, saya ngomong real ini saya rekam ini. Tujuannya apa? Supaya pasien ini nggak banyak yang jadi korban. Beberapa pasien ya telepon saya bilang sebelum medianya Mas Lim nyampe, hentikan itu yang tetes-tetes sama yang diminum itu. Ada yang takut, ada yang percaya, ada yang nurutin jadi bagus langsung online ya. Semenjak telepon Mas Lim saya udah
itu minum yang dari sana ya kan, nggak enak ngomongnya ya. Terus habis itu ada juga yang nggak berani ngelepas itu. Nah sudah, kalau yang nggak berani ya sudah. Yang saya pernah cerita Duti ya, Iya. ada satu orang telepon saya inget ya, malam ya, Katanya Eman. malam ya, buyaran pameran tuh telepon saya ya, lumayan lama 30 menit teleponnya. Besok paginya telepon lagi ya, sudah tak tegesin. Nggak lama, berapa hari lagi telepon lagi yang ketiga, sudah tak tegesin lagi ya. Wis itulah Pak ya, kalau Bapak percaya sama sana ya sana aja, ngapain harus ya. Nah, gitu aja sekarang sampai hari ini nggak ada respon, nggak ada balasan. Nah, nanti kalau telepon keempat nggak saya angkat. Tujuannya apa Mas? Telepon-telepon. Nah iya, Tujuannya opennya berobat apa? wong itu loh kasusnya ablasi retina. Wong ibu sendiri aja sudah divonis nggak bisa. Ya. Nah, beberapa pasien kayak kemarin yang dari Lombok Bu, itu langsung ndaan 12 dos. Ibu lihat, kalau lihat status WA saya ya, 12 dos, spraynya 5 ya, tetesnya harusnya hanya boleh 1, tapi kakaknya yang divonis syaraf itu juga ikut berobat, jadi boleh 2. Tapi dengan catatan begitu sampai kakaknya harus video call dengan saya ya. Itu sampai ngomongnya hampir kayak sumpah-sumpah gitu Bu, ini pakai sendiri ya, enggak apa-apa, pokoknya intinya ya, begitu sampai nanti video call sama saya supaya pemakaiannya tepat ya. Tapi kalau nanti setelah nanti atau minggu depan atau nggak ada video call, begitu mau pesan lagi nggak akan saya layani seumur hidup ya. Kenapa? Takutnya dibikin cuan-cuanan atau mencari keuntungan. Tapi kalau kemarin saya video call sama pasiennya tuh saya yakin dipakai sendiri ya. Sudah video call sama orangnya dan dia memang ada gangguan di syaraf mata ya. Bahkan dulu saya minta rekam medis, kan pernah berobat nih, divonis ini glukoma, divonis minus atau divonis apa ya kan ada rekam medisnya nih, entah itu tiketnya rumah sakit atau apa ya kan, pendaftaran itu kan bayar. Nah, atau yang vonisnya atau foto ronsen atau apa ya kan, itu saya minta dulu, tak suruh kirim, tak pelajarin dulu, oh bener, berarti tak langsung tak kirim. Kenapa? Pernah disalahgunakan oleh ya beberapa, bahkan ada yang saya sebut tidak enak ya, ini karena masuk YouTube. Begitu sampai hari ini dia telepon saya, WA saya nggak pernah saya angkat ya. Dijual berapa? 35 juta. Tetesnya itu. Iya. Ya ada yang beli, wong langsung hasilnya Pak. Betul nggak ya? Buka mata, yang baru nih. Berdiri di posisi yang sama, lihat tulisan yang sama, bagaimana sekarang sudah 30 menit sudah maksimal. Oh, tadi kok tambah di situ saking keterangan. Tadi di mana? Ini. Hah? Jelas. Mundur lagi. Jelas. Mundur lagi. Salah di sini. Hah? Dari sini. Itu kabur. Maju. Hanya dikit kayak kemarin. Maju. Itu. Nah, sini jelas. Udah mundur berapa tekel itu? Nah, nyata nggak pengobatan Mas Lim ini? Iya. Ngalami sendiri ya. Nama aja saya nggak tahu. Daftar aja nggak daftar, tiba-tiba ikut muncul. Cuma nunut ya. Ya, kalau ada yang bilang ini rekayasa, terserah. Cari jalan kesembuhan sendiri ya, betul nggak? Bapak juga dari pertama kali datang tuh, nomornya saya simpan cuma rungkut. Nah, Itu nomor ya. saya. Oh, nomornya. Saya nggak bisa. Yang WA saya. Saya cuman ya lihat ini apa? Saya simpen apa Ya, itu? rungkut gitu ya. Masa ini loh. Saya simpen mana ini yang daftar kemarin tuh. Nah. Oh, Surabaya rungkut katarak. Nah, Surabaya rungkut katarak ini yang saya simpen. Ya, saya nggak nyimpen nama. Iya. Oh iya, gambarnya masih naik motor. Ya, saya nggak nyimpen nama.
nggak penting nama itu bagi saya, yang penting sembuh ya. Sakit apa, rumahnya di mana, daerah mana ya. Suaminya di luar ya. Itu minta tolong dipanggilkan Mas kalau kasihan. Ya, udah selesai semua ya. Ya. Di share YouTube-nya Mas Salim ya.